Assalamualaikum. Ujian tulis UTBK itu keras ya. Seleksi mandiri itu syaratnya banyak lagi. Alternatif yang agak enak itu kalau lolos SNMPTN. Tapi ini perlu strategi yang jitu. Nah, ini izin sharing lagi, tapi disclaimer dulu ya. Pertamanya ini pendapat pribadi, keduanya belum tentu benar 100%, tapi insya Allah ini bisa jadi sumber inspirasi. Langsung dengan strategi pertama. Bersiaplah bertahun-tahun sebelum hari H, ini kuncinya kunci. Kalau baru persiapan sekarang, setelah SMA kelas 10, apalagi kelas 12, itu udah telat banget. Kita udah punya video tentang ini, tentang pentingnya mencuri start saat membahas ujian tulis UTBK, di bagian akhir nanti ada linknya insya Allah. Strategi kedua, hijrahlah kalau salah posisi. Karena posisi menentukan prestasi. SNMPTN itu pakai prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Walah, peribahasa Melayu ini. PB gitu, mengutamakan penduduk Jawa Barat. PTN lain juga gitu, lebih mengutamakan penduduk provinsi setempat. Karena itu, yang berpandangan jauh ke depan dari Sumatera Udik gitu, atau dari pelosok Indonesia Timur, calon-calon sukses itu banyak yang sudah disiapkan hijrah sejak SMP. Lalu pas SMA, mereka hijrah beneran. Kalau cuma persiapan tok tapi nggak jadi hijrahnya sama aja bohong, ya kan? Entah hijrahnya ke Jogja, Surabaya, Malang, atau ada juga yang hijrahnya ke Babakan Ciparai. Atau kemanalah yang kira-kira sesuai aspirasi. Kan lolosnya akan lebih tinggi. Jadi, kalau kalian salah posisi, jangan males hijrah. Hijrah ini banyak hikmahnya, banyak berkahnya, banyak pahalanya juga, asal niatnya baik. Lu kok malah tausiah? Sorry. Strategi ketiga, konsistenlah bimbel mulai dari SMP. SNMPTN itu menuntut konsistensi nilai raport. Kata kuncinya di sini konsistensi. Dan konsistensi itu hanya bisa didapat kalau kita sudah cukup pembiasaan. Dan pembiasaan ini kalau mau mantap perlu coach, perlu mentor, perlu pelatih, perlu pendamping yang terus-menerus. Nggak mesti mahal-mahal, swadaya aja juga bisa. Bisa kakaknya, orang tua, guru di sekolah, atau yang tipikal ya udah guru bimbel yang memang perannya persis itu tadi. Nah, karena pembiasaan ini perlu waktu, mestinya paling lambat dimulai dari SMP kelas 3. Syukur-syukur SMP kelas 1 atau kelas 2. Terus dan terus sampai dekat ke hari H. Percuma banget kan ya, kalau kelas 7 SMP pembiasaan belajar berjalan dengan bagus, tapi terus kelas 10 malah membiasakan jogetan TikTok sepanjang hari. Walah. Strategi keempat, masuklah ke SMA dengan akreditasi terbaik. Akreditasi ini bukan sekedar yang di atas kertas, tapi ya akreditasi dalam arti luas lah. Udah pada tahu kan ya mestinya. Ada yang negeri, ada yang swasta, dari SMA tertentu, itu peluang lolos SNMPTN jauh lebih tinggi daripada SMA kebanyakan. Dan masuknya ini tentu dari hari pertama ya. Kalau masuknya dari tengah-tengah, walau alam. Masuk ke SMA terbaik itu kan susah ya. Ada yang bilang gitu. Dan itu betul, tapi kalau strategi 1, 2, dan 3 tadi sudah dilakukan, masuk SMA terbaik relatif lebih mudah. Strategi kelima, fokuslah di pelajaran-pelajaran penentu saat di SMA. Kalau semua mesti diseriusin, itu malah bikin stres. Orang stres jarang yang lolos SNMPTN. Untuk menghindari stres, susunlah prioritas. Oh, pelajaran penentu SNMPTN itu bisa dihitung dengan jari sebelah tangan. Ya udah, prioritaskan itu, yang lain prioritas kedua. Oh, selain pelajaran penentu, kondito juga harus baik. Ya udah, jangan ikut geng motor, terus mabok-mabokan narkoba di sekolahan. Wah, parah tuh kalau kayak gitu. Oh, untuk prodi yang gue incer perlu siap-siap portofolio. Ya udah, disiapin aja. Dan jangan malah terus main gadget aja di waktu luang atau nonton drakor. Strategi ke-6, sinkronkan pilihan prodi dengan posisi dan prestasi. Udah pada tahu sih ya kalau yang ini. Yang posisinya di Babakan Ciparai tadi, Kota Bandung. Kalau milihnya arsitektur ITS, ya kansnya lebih kecil untuk keterima. Saat kita tahu gitu ya, yang ranking lebih tinggi sudah ada 7 orang yang ngincer prodi informatika Unpad, ya jangan nekat ikut ngantri di urutan ke-8. Mungkin bisa belok ke ilmu komputer UPI. Cantik-cantik loh yang kuliah di sana itu. Kok masalah cantiknya yang dibahas? Sorry. Gitulah. Jadi 6 inilah yang harus diperhatikan sebagai suatu strategi yang klasik. Pertama, bersiaplah bertahun-tahun sebelum hari H. Kedua, hijrahlah kalau salah posisi. Karena posisi menentukan prestasi.
Ketiga, konsistenlah bimbel mulai dari SMP. Keempat, masuklah ke SMA dengan akreditasi terbaik. Kelima, fokuslah di pelajaran-pelajaran penentu saat SMA. Keenam, sinkronkan pilihan prodi dengan posisi dan prestasi. Kalau ada strategi lain, silahkan komen. Ini pendapat pribadi saya, tapi asal tahu saja, saya ini dulunya gagal untuk lolos jalur undangan. MTK dulu itu namanya ya. Jadi, strategi di atas itu juga tidak menjamin 100%. Harus terus tawakal dan banyak istighfar. Kalau sehari-harinya keseringan cengar-cengir kayak saya gini, walahu alam. Walau begitu, lebih baiklah kalau kalian punya strategi daripada tidak. Salam sukses selalu. Terima kasih.